Kita masuk ke TB paru ya, untuk penyakit tropis yang paling banyak di Indonesia juga TB paru ya. Pembahasan apa saja yang kita bahas? Yang pertama epidemiologi, etiologi, penularan, gejala dan tanda, diagnosis laboratorium dan pengobatan. Epidemiologi dulu ya. Jadi pernafasan itu menduduki persentase yang tinggi penyebab kematian di dunia. Ini pada tahun 2013 ya datanya. Mana? Sirkulasi sistem biru ya, 38%. Paling banyak itu pernafasan ya, baru yang kedua 30% ini external causes, morbiditas dan mortalitas gitu ya. Persentase TB yang berhubungan dengan orang yang HIV tahun 2004 sampai 2011 itu mengalami peningkatan ya. Secara global itu naik, termasuk di Afrika yang banyak HIV-nya juga naik. Kemudian di luar Afrika ini juga naik, termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri ini data tahun berapa ini saya lupa. Ini juga kasusnya itu paling banyak ya di Sulawesi Utara 251 per 100 penduduk itu ya. Ini cukup tinggi juga. Epidemiologi TB paru itu dimulai tahun 1980. Itu peningkatan TB pada HIV positif ya. Jadi TB ini paling banyak diderita oleh orang yang positif HIV. Ya, pada tahun 1980 HIV-nya sangat banyak. HIV ini kan menyerang sistem imun, sehingga TB ini kan ditularkan melalui pernafasan. Setiap hari kan kita bernafas. Orang yang menderita HIV karena sistem imunnya lemah gitu ya, dimakan oleh virus ini, jadi TB-nya lebih banyak masuk diderita oleh orang yang positif HIV. Pada tahun 94, 24.000 kasus dilaporkan di Amerika. Tahun 1959 WHO menyebutkan bahwa 9 juta per tahun di seluruh dunia. Tahun 99, kemudian tahun 2001 Sukernas menyatakan bahwa TB paru ini memiliki urutan ketiga sebanyak 9,4%. Baru tahun 2002 menyatakan bahwa TBC ini diderita oleh laki-laki paling banyak 76.230 dengan persentase 56,79% dan pada wanita 43,21%. Ya. Kemudian etiologi Mycobacterium tuberculosis ya, jadi dia beda sama bakteri gram positif dan gram negatif ya, karena dia beda, dia harus dilakukan pewarnaan pada tahan asam kan gitu. Karena dia ada suhu tambahan namanya asam mikolat di sini. Di kebanyakan bakteri kan peptidoglikan. Ternyata TBC ini ada suhu tambahan namanya asam mikolat. Ini yang dimana dia ini tumbuhnya juga lama ya. Untuk satu menjadi dua bakteri itu butuh waktu sekitar 18 minggu. Gitu. Maaf 18 jam. Jadi kalau bakteri satu menjadi dua kan 20 menit. Ya, kalau ini dia butuh waktu lama. 1 sampai 2 bulan itu hanya beberapa koloni saja yang tumbuh. Penularan TB paru, jadi gejalanya itu gejala utama itu 3B ya, bukan batuk biasa. Jadi batuk berdahak terus menerus 2 minggu atau lebih ya. Jadi batuk berdahak, batuk ada darahnya, batuk lebih dari 2 minggu itu kemungkinan dia TB. Gejala lainnya apa? Demam, berat badan dan nafsu makan menurun drastis, berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan, nyeri dada dan sesak nafas, dahak keluar bercampur darah. Ini gejala tandanya sudah tadi berdahak lebih dari 2 minggu, kehilangan berat badan, badan lemah dan lesu, berkeringat di malam hari, dahak berdarah, demam lebih dari 1 bulan, sesak dan nyeri dada. Jadi kalau dia di ronsen itu ada lubang-lubangnya. Gitu ya. Untuk diagnosis laboratorium kita pakai metode SPS, waktu pagi sewaktu. Ya. Kita lakukan pewarnaan basic tahan asam, di mana kalau 3 positif berarti TB, 2 positif TB juga. Kalau hasil BTA-nya positif dan negatif, kita harus kasih penunjang foto toraks dan pertimbangan dokter ya, baru dikatakan dia bisa dikatakan TB. Kalau ini juga bisa pemeriksaan dahak sekali lagi untuk kedua kalinya. Kalau hasilnya ini positif 3 positif TB, 2 positif TB, positif negatif dengan pertimbangan dokter bisa dinyatakan dia TB gitu ya. Kalau negatif ya, tapi gejala klinisnya seperti TBC itu kita kasih antibiotik non anti tuberkulosis ya, OAT itu obat anti tuberkulosis. Jadi kalau ada perbaikan berarti bukan TBC.
Kalau tidak ada perbaikan, kita lakukan pemeriksaan pada dahak lagi, di mana kalau positif 3, positif 2, TB, positif, negatif, tapi gejala klinisnya, foto ronsen dan sebagainya itu menunjukkan gejala TB, bersidat TB. Gitu ya. Kalau ini tetap negatif, kita lakukan foto torak, pertimbangan dokter, bisa bukan TB, bisa juga TB. Ya. Untuk pengobatan biasanya pakai kombinasi antibiotik ya. Ini 2, 4 ini 2 bulan sama 4 bulan. Jadi pengobatannya itu untuk kategori 1 itu 6 bulan. Ini untuk penderita baru TBC atau penderita TBC ekstra baru. Ya. Pakai 2H itu isoniazid, rifampicin, Z-nya itu pyrazinamid, E-nya itu ethambutol. Jadi selama 2 bulan mengkonsumsi 4 antibiotik itu, kemudian 4 bulan berikutnya pakai ini isoniazid sama rifampicin sehari 3 kali. Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Sekian untuk TB paru, semoga bermanfaat.